Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita kembali masuk untuk IHSG Daily di hari Kamis besok untuk tanggal 24 Agustus di tahun 2023. Dan hari ini untuk market kita review sedikit teman-teman. Hari ini terlihat market kita sebenarnya tadi sempat menguji ya ke level resisten yang pentingnya nih. Namun kelihatannya masih cukup tereject ya, masih cukup banyak tekanan yang masuk di market yang menyebabkan akhirnya indeks kita hanya mampu bertahan menguat tipis di 6.921 teman-teman. Jadi hari ini cukup tereject dan juga banyak aksi jual ya, karena mengingat udah dekat dengan resisten biasanya sering terjadi untuk aksi tekanan jual teman-teman. Kita akan lihat sekilas untuk banking Bank BCA hari ini netral di 9.300. Kemudian Bank Mandiri terkoreksi di 5.850. Kemudian Bank BNI juga terkoreksi tipis di 9.075. Lalu untuk Bank BRI di closingan di 5.600 teman-teman. Sedangkan untuk GoTo hari ini juga kembali terkoreksi dengan harga penutupan di 86 teman-teman. Kemudian secara sektoral hari ini sebenarnya mayoritas cenderung hijau teman-teman ya, dengan sektor basic material yaitu bahan baku yang menjadi pendorong utama indeks hari ini, dan juga sektor transportasi yang cukup menguat teman-teman. Sedangkan yang merah dari sektor finance, perbankan, infrastruktur, dan juga sektor teknologi. Kemudian untuk rupiah juga kita pantau per sore ini masih di kisaran 15.300-an teman-teman untuk $1 Amerika Serikatnya ya tentunya. Kemudian kita lanjut hari ini dengan teknikal yang untuk indeks kita hari ini secara chartingnya, yang dimana hari ini kalau misalkan kalian bisa lihat ya, posisinya tereject dari resisten yang cukup penting di sini di level 6.950-an teman-teman. Ini sebagai resisten major yang dari kemarin kita bahas terus, dan di sini terlihat bahwa resisten ini cukup kuat ya. Jadi hari ini pun indeks kita nggak mampu untuk breakout ke atas resisten tersebut, dan alhasil terlihat dari candle hari ini yang terlihat banyak, maksudnya ada buntut panjang ke atas yang menandakan tekanan seller cukup kuat di market hari ini. Nah, untuk potensi besok teman-teman, kita lihat dengan kondisi seperti ini maka potensinya saya rasa untuk besok bisa kembali tertekan ya untuk indeks kita nih, melihat sebenarnya terbentuk gap juga tadi sewaktu closingan, terbentuk gap down ke bawah yang cukup kurang bagus sebenarnya, yang menandakan tekanan sellernya ada yang cukup kuat ya dari segi sellernya. Namun sebenarnya kalau misalnya kita lihat progresnya hari ini, tadi sempat sewaktu opening terlihat cukup bergaya teman-teman, market kita menguat dan juga akhirnya bisa kembali menguat sampai ke level 6.960 nih kalau saya lihat di sini. Namun perlahan reject dari resistnya dan akhirnya drop sampai 6.920-an teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk besok, ini posisinya udah cukup kurang bagus. Jadi dengan kondisi seperti ini biasanya sih akan sedikit dulu terjadi rejection maupun juga koreksi teman-teman ya. Jadi perlu diwaspadai untuk besok nih, karena terjadi rejection di market hari ini. Jadi potensi besok saya rasa akan bisa melanjutkan untuk tekanan jualnya teman-teman. Oke, kemudian hari ini kita masuk dalam emiten update teman-teman ya, yang dimana kita akan membahas beberapa emiten. Yang pertama saya akan membahas dari Bank Mandiri yang cukup menarik ya teman-teman ya. Di sini dengan beritanya yang dimana untuk direktur dari Bank Mandiri ini mereka kembali menambah kepemilikan dari saham BMRI ya.
kita akan coba lihat PT Bank Mandiri kembali melaporkan salah satu direkturnya menambah kepemilikan saham di perusahaan tersebut, yang adalah direktur teknologinya, teman-teman. Direktur TI-nya yaitu Timothy Utama. Dia melakukan pembelian sebanyak 100.000 lembar saham pada harga 5.800. Dengan harga tersebut, maka dana yang dikeluarkan mencapai 580 juta rupiah, teman-teman. Dengan tujuan dia untuk investasi tentunya, teman-teman ya. Dan sebelum itu juga kita lihat direktur keuangannya juga menambah ya untuk kepemilikan dari saham Bank Mandiri ini sebanyak 389.400 lembar saham dengan dana yang dikeluarkan kurang lebih 2,29 miliar rupiah. Jadi di sini kita lihat direktur dari Bank Mandiri mereka masih tetap ibaratnya menambah kepemilikan ya, ibaratnya teman-teman ya. Karena saya rasa mereka sebagai direktur pasti punya akses langsung, teman-teman ya, dengan bagaimana kondisi dari Bank Mandiri itu sendiri. Jadi mereka ibaratnya punya akses yang lebih cepat untuk melihat kinerja dari perusahaan ini, sehingga mereka yakin bahwa ke depan Bank Mandiri masih cukup menarik dan bisa kembali untuk menguat. Oleh karena itu mereka bisa yakin untuk menambah kepemilikan walaupun harganya tergolong cukup di atas, teman-teman. Ya, kita akan lihat langsung secara teknikal ya. Nah, di sini kalau kita lihat harganya kan per hari aja di 5.850. Jadi bisa dibilang harga yang mereka beli ini oleh para direkturnya terbilang cukup tinggi dengan harga kondisi sekarang yang dimana sebenarnya ya udah naik cukup banyak ya. Nah, untuk Bank Mandiri itu sendiri, kalau kita bahas secara teknikal untuk potensinya menurut saya pribadi, mungkin sementara akan sedikit terkoreksi, teman-teman, maupun juga terkonsolidasi, maksudnya terkonsolidasi dan juga bisa mungkin sedikit terkoreksi ya, menguji beberapa area support terdekatnya nih. Nah, so far untuk area support terdekatnya itu ada di 5.600 sampai dengan 5.700, teman-teman. Ini merupakan area support pendek untuk Bank Mandiri so far. Kalau misalkan kalian ada yang mau coba spekulasi, kalau saran saya pribadi lebih baik menunggu ya ketika di harga tersebut. Jadi posisinya kita nggak beli di atas, dan harusnya nanti kalau misalkan dia bisa kembali menguat, kita dapatnya udah posisi lebih di bawah, teman-teman. Jadi menurut saya potensi Bank Mandiri ini akan sedikit mengalami konsolidasi setelah kemarin rally yang cukup panjang nih dari harga 5.000 sampai ke 6.000, yaitu kurang lebih udah naik 20%, teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan Bank Mandiri dia sedikit dulu terkonsolidasi. Dan areanya yang tadi saya sebutkan 5.600 sampai dengan 5.700. Namun ada juga support yang lebih jauhnya itu di 5.500, teman-teman. Kalau misalkan dikasih sampai sini, bisa cukup menarik juga, bisa dipantau dan bisa untuk melakukan spekulasi sih menurut saya. Kalau misalkan dikasih ke harga 5.500. Dan juga mengingat tadi seperti yang saya bahas di awal ya, untuk market, kelihatannya market kita cukup terreject dari resistnya dan potensi untuk rawan koreksi. Jadi mungkin ini menjadi pertanda dari banking juga akan mengalami sedikit koreksi dan juga maupun konsolidasi, teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk update dari Bank Mandiri. Dan kemudian kita lanjut untuk pembahasan yang kedua di sini dengan emiten Garuda Indonesia, yang dimana beritanya dengan wacana akan merger, teman-teman, dengan Citylink dan juga Pelita Air. Nah, kita akan coba lihat sekilas beritanya. Jadi Garuda ini diusulkan ya, akan diwacanakan oleh Kementerian BUMN akan melakukan opsi merger antara Garuda, Citylink dan juga Pelita Air, teman-teman.
Namun ini sifatnya masih wacana teman-teman ya, jadi sifatnya lebih ke isu aja. Kita juga masih belum tahu nih apakah akan dieksekusi untuk wacana tersebut. Namun di sini terlihat dengan wacana ini aja, kita lihat ke teknikalnya, terlihat hari ini Garuda langsung melesat teman-teman ya. Bahkan tadi sempat hampir menyentuh arah nih dengan harga closingan di 80 hari ini, yang bisa dibilang mungkin banyak spekulasi teman-teman ya, banyak spekulan nih yang memanfaatkan ibaratnya berita dari Garuda ini dengan berita merger tentunya untuk memanfaatkan momentum penguatan dari Garuda teman-teman. Padahal sebenarnya dari segi laporannya mereka untuk Garuda ini sendiri khususnya masih terbilang mengalami kerugian teman-teman ya. Jadi posisinya masih mengalami kerugian sampai dengan saat ini. Maksudnya sampai dengan laporan per semester 1 kemarin ya, masih mengalami kerugian. Ini saya rasa hanya momentum sesaat ya teman-teman. Kan sifatnya tadi saya bilang masih wacana, masih bersifat isu sementara. Kalau misalkan nanti beritanya mulai hilang itu, nanti perlahan akan kembali drop lagi sih menurut saya nih. Jadi harap waspada teman-teman, jangan sampai kita nyangkut di atas nih, jangan sampai FOMO maksudnya, melihat kondisi kenaikan seperti ini langsung kita ikutan untuk beli teman-teman. Karena saya rasa untuk Garuda ini masih dalam proses untuk ibaratnya rebound ya. Ini dengan penurunan yang cukup tajam dari harga 300 sampai dengan 50. Jadi wajar kalau misalkan dia terjadi rebound bahkan sampai ke harga 100 teman. Itu merupakan hal yang wajar. Namun secara panjangnya saya rasa masih ada potensi Garuda ini bisa kembali untuk melemah lagi ataupun juga unblock lagi teman maksudnya. Namun ke depan kita perlu pantau nih bagaimana dari segi laporannya. Kalau misalkan dari segi laporannya memang meningkat, adanya perbaikan dari segi kinerjanya, yang mungkin harusnya juga bisa cukup menarik ya untuk Garuda ini terlihat, karena ini salah satu juga maskapai penerbangan Indonesia yang terbilang cukup disegani di Indonesia teman-teman tentunya, karena ini merupakan maskapai pemerintah yang harusnya juga masih cukup layak dipertimbangkan ya untuk bagaimana Garuda ini diselamatkan dari pemerintah untuk menjaga juga nama baik Indonesia teman-teman. Oke, jadi itu untuk Garuda. So far memang ini terkena momentum aja nih saya rasa. Namun secara panjangnya kita masih perlu melihat bagaimana prospek dan juga dari segi kinerja perusahaan mereka. Oke, kemudian hari ini selanjutnya kita masuk dalam rekomendasi saham ya teman-teman. Berhubung besok tadi seperti yang saya bahas dengan kondisi market yang cukup tereject, jadi hari ini mungkin saya akan hanya kasih satu aja teman-teman untuk pantauan saham, karena potensinya akan terjadi rawan koreksi. Jadi nggak bijak kalau misalkan kita terlalu aktif, maksudnya terlalu spekulatif banget ya di market. Tentunya dengan market yang terjadi koreksi, harusnya banyak juga emiten yang akan mengalami tekanan teman. Jadi hari ini saya hanya akan kasih satu aja untuk pantauan saham, yaitu dengan emiten AC Hardware teman-teman. Nah di sini untuk AC Hardware saya melihat ada potensi menarik secara jangka pendek, yang dimana ini dia kembali ya untuk AC Hardware kembali ke atas 730 sebagai resist pendeknya di sini. So far AC Hardware setelah kemarin dia terkonsolidasi di sini, sempat koreksi dan akhirnya kembali ke atas 730 sebagai resist pendeknya. Dan dalam 2 hari terakhir saya lihat ini cukup bertahan ya di atas supportnya. Jadi ada potensi menurut saya bisa kembali menguat dan juga menguji ke beberapa level resisten terdekat. Dengan areanya ini bisa dipantau teman-teman untuk AC Hardware itu di 730 sampai dengan 740 ya teman-teman ya.
kalau misalkan dikasih di area tersebut. Bisa coba untuk spekulasi menurut saya, dengan targetnya itu bisa sampai ke sekitaran 780 nih sebagai resist yang kemarin sempat menahan dari pergerakan AC Hardware. Dan kalau momentumnya kuat, kalau misalkan berhasil ditembus ke atas 800, harusnya ini menjadi sinyal yang cukup menarik ya untuk AC Hardware bisa melanjutkan penguatan dan bisa kembali untuk menguat. Bahkan di sini ada gap memang yang terbentuk sebenarnya di harga 850. Di sini ada gap. Kalau misalkan kita zoom lebih dekat, nah di sini ada gap yang terbentuk di harga 850. Jadi kalau misalkan AC Hardware berhasil break dari 800, harusnya ada potensi bisa menutup gap sampai ke harga tersebut. So, jadi bisa dipantau ya untuk kalian yang mungkin masih mau coba untuk trading di market tentunya. Tentunya juga harus disiplin teman-teman ya, kalau misalkan dia jebol support terdekatnya di 730, ini saya rasa bisa potensi untuk dibuang dulu karena jatuhnya jadi kurang bagus setelah dia break dari support pendeknya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Tadi kita udah bahas market tentunya, yang dimana kembali saya ingatkan tetap waspada karena potensi terreject dari resisten dan akan rawan terjadi koreksi teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. So, thank you untuk hari ini teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trading!